Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-233. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Aku Tunggul Ametung tidak sabar lagi menunggu lebih lama. Karena itu maka segera ia melangkah mendekati. Ia sama sekali tidak menghiraukannya ketika Witantra berdesis, "Tuanku, tunggu!" Aku berjalan terus mendekati kedua orang itu. Witantra dan Ken Aroklah yang kemudian meloncat di sampingnya, di kiri dan di kanan tanpa berjanji. "Siapa kau?" bertanya Aku Tunggul Ametung. Terdengar salah seorang dari mereka berkata, "Apakah hamba berhadapan dengan tuanku Aku?" "Iya," sahut Aku Tunggul Ametung. "Akulah Aku Tunggul Ametung." "Oh," desis salah seorang dari kedua orang itu. Kemudian dengan langkah yang pendek, salah seorang dari mereka menyongsong Aku Tunggul Ametung itu. Dengan hormatnya ia menganggukkan kepalanya dalam-dalam, dan Aku menjadi berdebar-debar. Kini jarak mereka menjadi lebih pendek, dan Aku telah melihat bentuk orang yang sedang mengangguk kepadanya itu. "Hei, siapa kau?" "Hamba Mahesa Agni." "Hei!" Aku terperanjat meskipun bentuk Mahesa Agni itu sudah membuat Aku berdebar. Juga Witantra dan Ken Arok tidak kalah terkejut pula. Bahkan terasa dada mereka berdesir dan kemudian berdebar-debar. Sejenak mereka diam mematung. Tetapi sejenak kemudian Aku Tunggul Ametung meloncat maju. Dicekamnya pundak Mahesa Agni dan diguncang-guncangkannya. Katanya, "Hei, kau masih hidup seperti yang tuanku lihat. Dan kau masih dapat melepaskan dirimu dari tangan Kebu Sindet yang gila itu." "Hamba tuanku." "Siapa yang menolongmu, bertanya Aku itu tiba-tiba. Mahesa Agni menjadi ragu-ragu sejenak. Gurunya berpesan kepadanya supaya ia tidak menyebut-nyebut namanya. Gurunya tidak ingin menimbulkan kenangan lagi bagi putrinya, apalagi dalam keadaan yang paling sulit di masa-masa mendatang. "Siapa, Siapa setan, genderuwo atau dewa-dewa dari langit?" "Tuanku," berkata Mahesa Agni kemudian, "yang menolong hamba adalah guru kuda sempana, Empu Sodo." Sekali lagi Aku Tunggul Ametung terperanjat. Juga Witantra dan Ken Arok terperanjat pula. "Jadi orang itu telah benar-benar menyesali perbuatannya?" bertanya Aku. "Hamba tuanku." Aku Tunggul Ametung mengangguk-angguk, tetapi tiba-tiba ia berteriak, "Hei, kenapa kau tidak menunggu aku? Kenapa kau lari lebih dahulu dari tangan Kebu Sindet sebelum aku datang, Mahesa Agni terkejut mendengar pertanyaan itu. Sejenak ia diam mematung, dan bahkan dipandanginya Witantra dan Ken Arok berganti-ganti, seolah-olah ia ingin mendapat penjelasan dari pertanyaan Aku Tunggul Ametung itu. Tetapi Witantra dan Ken Arok itu pun
tidak dapat berbuat apa-apa selain saling berpandangan pula. Kenapa? Kembali terdengar suara Aku Tunggul Ametung. Mahesa Agni masih berdiri mematung. Ia menjadi ragu-ragu untuk menjawab. Kenapa kau tidak menunggu aku membebaskanmu? Kenapa Empu Soto, Mahesa Agni menjadi semakin tidak mengerti. Karena itu ia masih saja berdiri mematung. Kau tidak memberi kesempatan kepadaku, berkata Aku itu kemudian. Bukan kau, tetapi Empu Soto itu tidak memberi kesempatan kepadaku untuk menunjukkan bahwa aku pun mampu melakukannya. Tidak perlu orang lain. Ken Dedes harus yakin bahwa aku dapat berbuat seperti yang diingininya, membebaskan Mahesa Agni dan membunuh Kepu Sindet. Tetapi kesempatan ini kini sudah tertutup. Mahesa Agni masih berdiri saja sambil berdiam diri. Ia masih ragu-ragu bagaimana ia harus menanggapi pikiran Aku Tunggul Ametung yang aneh itu. Hei, kenapa? Kenapa kau diam saja? Aku itu kemudian berteriak. Apakah Empu Soto menganggap aku sama sekali tidak berdaya untuk bertindak atas Kepu Sindet itu? Itu suatu penghinaan bagi Aku Tunggul Ametung. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Samar-samar ia kini dapat menangkap perasaan Aku yang kecewa. Karena seolah-olah ia tidak mampu melepaskannya. Aku ingin menunjukkan kepada Ken Dedes bahwa ialah yang berhasil melepaskan Mahesa Agni dari tangan Kepu Sindet. Tetapi yang kemudian menggetarkan dada Mahesa Agni bukanlah sikap Aku Tunggul Ametung itu sendiri. Namun dengan demikian ternyata kepadanya bahwa selama ini Ken Dedes selalu berusaha agar Aku membebaskannya dari tangan iblis di kemundungan itu. Dan sebelum Aku itu berteriak lagi, Mahesa Agni mencoba untuk menjawab. Ampun tuanku, sebenarnya lah bahwa tuanku mempunyai kemampuan lebih dari Empu Soto. Tetapi adalah suatu kebetulan saja bahwa Empu Soto bertemu dengan Kepu Sindet, berkelahi dan Kepu Sindet terbunuh. Kebetulan yang datang tepat pada waktunya. Sebab pada saat itu Kepu Sindet telah siap untuk membunuh hamba dengan caranya. Karena usahanya untuk mempergunakan hamba sebagai alat pemeras dirasanya telah gagal. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Lalu terdengar suaranya menggeram. Bagaimana cara yang akan ditempuh oleh Kepu Sindet itu untuk membunuhmu? Gantung atau pancung atau apa? Mahesa Agni ragu-ragu sejenak. Kemudian jawabnya. Kepu Sindet belum sempat melakukannya. Tetapi yang telah diucapkan, cara itu adalah cara yang paling mengerikan. Hamba akan diikat di atas rawa-rawa yang menyimpan banyak sekali buaya-buaya kerdil. Kepu Sindet ingin melihat buaya-buaya itu menggapai-gapai hamba, sehingga pada saatnya salah seekor daripadanya sempat merobek tubuh hamba dan menyeret ke dalam rawa-rawa. Wajah Aku Tunggul Ametung tiba-tiba menjadi tegang. Terdengar ia menggeram. Kejam sekali, kejam sekali. Apakah kira-kira hal itu akan dilakukannya benar-benar? Hamba tuanku, demikianlah tabiat Kepu Sindet itu. Setan, seharusnya akulah yang membunuhnya. Akulah yang harus menghentikan segala kejahatannya yang mengerikan itu. Aku bergumam seolah-olah kepada diri sendiri. Tiba-tiba teringat pula olehnya cara yang dipilih oleh Kepu Sindet untuk membunuh Jajar yang gemuk yang telah mencoba berkhianat kepadanya. Hidup-hidup dimasukkan ke dalam api yang menelan rumahnya sendiri. Oleh kenangan itu,
maka wajah aku itu menjadi semakin tegang. Dengan tajamnya dipandanginya seseorang yang berdiri di samping kudanya yang datang bersama-sama dengan Mahesa Agni. Dan tiba-tiba pula Akuwu itu berteriak, "Hei, bukankah kau kuda sempana?" Dada Mahesa Agni berdesir mendengar suara Akuwu dalam nada yang tinggi itu. Apalagi kuda sempana yang telah merasa banyak sekali menyimpan kesalahan, sehingga sejenak ia tidak dapat mengucapkan kata-kata. Witantra dan Ken Arok pun menjadi tegang pula. Mereka tahu benar peranan apakah yang selama ini telah dilakukan oleh kuda sempana, sehingga keadaan Mahesa Agni, Ken Dedes dan bahkan seluruh Panawijen menjadi sedemikian buruknya. "Jawab pertanyaanku." Akuwu mulai berteriak lagi. "Bukankah kau bernama kuda sempana?" Terasa darah kuda sempana menjadi semakin cepat mengalir, sehingga dadanya menjadi berdentangan. "Hei, apa jawabmu?" Selangkah kuda sempana maju dengan kaki gemetar, kemudian terdengar suaranya parau. "Hamba tuanku, hamba adalah kuda sempana." "Oh," Akuwu menggertakkan giginya. "Kau telah ikut dalam pengkhianatan itu. Kau telah menjadikan semuanya rusak sama sekali. Dan sekarang kau masih berani menampakkan dirimu setelah kau lari dari istana tanpa menjalani hukuman yang aku jatuhkan kepadamu atas permintaan permaisuriku." Kuda sempana sama sekali tidak menjawab. Ditundukkannya kepalanya dalam-dalam. Namun kemudian dentang jantungnya menjadi reda setelah ia menemukan ketenangan di dalam dirinya. Ia telah pasrah kepada nasib yang akan membawanya. Hidup yang sesungguhnya bagi kuda sempana telah berhenti sejak ia berada di dalam tangan Kepu Sindet. Karena itu, maka apapun yang akan terjadi atasnya kini sudah tidak lagi menggetarkan jantungnya. Apalagi ia tahu pasti bahwa Akuwu Tunggul Ametung di hadapan prajurit-prajuritnya sama sekali bukan Kepu Sindet. Seandainya Akuwu Tunggul Ametung memutuskan untuk menghukumnya sampai mati, maka cara yang dipakainya pasti cara yang wajar, cara yang biasa dilakukan apabila terpaksa seseorang dihukum mati karena kesalahan-kesalahannya yang tidak mungkin diampuni lagi. Seandainya ia termasuk orang-orang yang demikian, maka bagi kuda sempana sama sekali sudah tidak menggetarkan jantungnya, karena kuda sempana sama sekali tidak menyahut dan bahkan hanya menundukkan kepalanya saja. Maka Akuwu itu berkata pula, "Hei, kuda sempana, apakah kau tidak punya otak yang dapat mencegahmu untuk datang menemuiku seperti ini? Karena hal itu akan dapat membawamu ke tiang gantungan." Kuda sempana masih belum menjawab. "Apakah kau sekarang menjadi bisu, setelah kau menjadi pengikut Kepu Sindet? Bukankah kau ikut serta mencoba memeras Ken Dedes dengan mempergunakan jajar yang gemuk itu? Dan bahkan kau ikut berkelahi dan membunuh beberapa orang yang dipergunakan oleh jajar yang gemuk itu untuk menjebak Kepu Sindet?" Kuda sempana semakin menundukkan kepalanya dalam-dalam. Akuwu ternyata tahu semua yang telah dilakukan. "Dan kau ikut pula mengikat jajar yang gemuk itu di rumahnya yang sedang terbakar?" Kuda sempana sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Ditatapnya saja rerumputan yang basah oleh sisa-sisa air hujan yang seperti dicurahkan dari langit. "Nah, sekarang kau datang menyerahkan dirimu. Hukuman lipat 10 dari yang seharusnya. Kau harus menanggung segala macam kesalahan yang dilakukan oleh Kepu Sindet pula."
Akuwu itu berhenti sejenak. Lalu katanya, "Sayang, bahwa hukuman gantung hanya dapat dilakukan 1 kali atas seseorang. Aku sebenarnya ingin menggantungmu 10 kali di alun-alun. Dan seandainya aku dapat menangkap Kebu Sindet, maka ia harus digantung 10 tahun. Tetapi sayang sekali bahwa kau hanya dapat melakukan hukuman itu 1 kali, lalu mati." Betapapun juga, dada kuda Sempana terasa tersentuh oleh kata-kata Akuwu. Meskipun kedengarannya aneh, namun ternyata Akuwu mencoba untuk mencurahkan segala macam perasaannya. Kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, dan segala macam perasaan. "Hei, apa katamu kuda Sempana?" Kuda Sempana tidak menyahut. Mulutnya serasa terbungkam dan ia memang sama sekali kehilangan nafsu untuk menjawab, apalagi membela diri untuk mendapat pengampunan. Terasa menyesak di dadanya pengakuan atas segala macam kesalahan yang telah dilakukannya sejak ia masih menjadi seorang pelayan dalam, sejak Ken Dedes masih seorang gadis desa. Sekilas terbayang kembali usahanya yang pertama kali untuk memaksa Ken Dedes mengikutinya ke Tumapel, melakukan cara yang memang dapat ditempuh, kawin lari sampai mereka mempunyai anak. Dan orang tua gadis itu terpaksa mengakunya sebagai seorang menantu. Tetapi ternyata Ken Dedes tidak mau dan bahkan Mahesa Agni berhasil pula menggagalkannya untuk melarikan saja gadis itu. Cara yang dapat ditempuhnya pula untuk mendapatkan Ken Dedes. Tetapi semuanya itu telah gagal, sehingga ia terpaksa mengelabuhi Akuwu Tunggul Ametung. Dan rasanya ia telah berhasil mengambil Ken Dedes dari Panawijen. Tetapi sekali lagi ia gagal dan bahkan ia harus menjalani hukuman yang paling hina. Akhirnya ia menjadi semakin jauh tersesat, semakin jauh. Tanpa disadarinya, ia telah terdampar di kemundungan, di sarang iblis yang paling mengerikan, kakak beradik Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Kuda Sempana menggigit bibirnya. Adalah wajar sekali bahwa sekarang Akuwu Tunggul Ametung menghadapkannya pada hukuman yang paling berat yang dapat diberikan kepadanya. Tetapi pada itu, dalam kediamannya, ia mendengar suara Mahesa Agni. "Ampun tuanku Akuwu Tunggul Ametung, hamba ingin memohon agar tuanku sudi mempertimbangkannya. Kuda Sempana telah melakukan banyak sekali kesalahan, bahkan sudah mendekati bentuk-bentuk kejahatan. Tetapi ia sudah menjalani hukumannya jauh lebih berat dari hukuman yang dapat tuanku berikan. Hukuman yang lebih berat dari hukuman mati." "Hei, kau sudah gila pula Mahesa Agni," potong Akuwu Tunggul Ametung. "Kaulah yang seharusnya minta kepadaku hukuman yang paling berat atasnya, atas namamu sendiri dan atas nama adikmu Ken Dedes. Sekarang agaknya kau ingin minta kepadaku untuk memperingan hukuman atas kuda Sempana. Benar begitu?" "Hamba tuanku, sebenarnya hamba memang telah melihat betapa ia menjalani hukumannya di kemundungan." "Kau sudah benar-benar gila agaknya. Bukankah di kemundungan kuda Sempana telah menjadi salah seorang pengikut Kebu Sindet yang paling setia?" "Ampun tuanku, itulah yang akan hamba katakan. Di kemundungan kuda Sempana telah menjalani hukuman mati. Meskipun ia masih hidup, ia telah melepaskan diri dari kepentingan kemanusiaannya, tidak atas kehendak sendiri, dengan ikhlas melepaskan kepentingan-kepentingan diri dan kehendak diri sendiri. Tetapi ia telah dipaksa oleh keadaan di sekitarnya." Akuwu Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Katanya, "Apakah kau sedang mengigau?" "Ampun tuanku,
Sebenarnya lah demikian. Coba katakan, apakah yang sudah terjadi atasnya di Kemundungan? Apakah kuda Sempana tidak menjadi kepala dari pengikut-pengikut Kebu Sindet? Kebu Sindet adalah seseorang yang melakukan segala macam kejahatannya seorang diri, sepeninggal adiknya Wong Sarimpat. Kemudian kedudukan Wong Sarimpat telah diganti oleh kuda Sempana. Tidak, tuanku. Kuda Sempana tidak lebih baik kedudukannya dari kuda tunggangan Kebu Sindet yang sekarang hamba pakai ini. Ia sudah kehilangan segala-galanya. Hidupnya memang telah terhenti perlahan-lahan, sehingga sampai suatu saat ia menjadi beku seperti segumpal batu yang mati, yang dapat diperlakukan apa saja. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Tampaklah keraguan-raguan memancar di wajahnya. Sekali dipandanginya wajah kuda Sempana tajam-tajam, lalu pandangan matanya berpindah ke wajah Mahesa Agni. Bahkan kemudian dipalingkannya mukanya kepada Witantra, dan Ken Arok seakan-akan minta pertimbangan daripadanya. Tetapi Witantra dan Ken Arok tidak menunjukkan kesan apapun di wajahnya, selain keraguan-raguan pula. Tetapi yang berkata demikian adalah Mahesa Agni, orang yang seharusnya paling mendendam kepada kuda Sempana, sehingga mau tidak mau aku harus mempertimbangkannya. Agni, berkata aku, apakah sikapmu itu dipengaruhi oleh jasa yang telah diberikan kepadamu dari Empu Soto, yang kebetulan adalah guru kuda Sempana? Mahesa Agni mengerutkan dahinya, kemudian jawabnya, sebagian memang benar, tuanku. Empu Soto telah menolong hamba melepaskan diri dari tangan iblis Kemundungan itu. Empu Soto pun minta pula kepada hamba, menyampaikan permohonan maafnya untuk muridnya yang sesat. Tetapi pengalaman kuda Sempana telah mengajar kepadanya bahwa apa yang telah dilakukannya itu ternyata suatu kesalahan yang sangat besar. Mudah-mudahan ia telah benar-benar menjadi seorang yang baik, yang menyesali semua perbuatannya lahir dan batin, dan tidak akan mengulanginya lagi. Sorot mata aku Tunggul Ametung itu tiba-tiba menyambar wajah Mahesa Agni dengan tajamnya. Selangkah ia maju sambil berkata keras-keras, kenapa bukan Empu Soto itu sendiri yang menghadap aku dan mohon maaf untuknya sendiri dan untuk muridnya, Kenapa permohonan ampun atas kesalahan yang sedemikian besarnya, yang telah mengguncangkan Tumapel, yang telah menelan beberapa korban jiwa, dan membuat permaisuriku selalu dihantui oleh kecemasan, hanya dipesankan kepadamu? Dada Mahesa Agni berdesir mendengar pertanyaan itu. Sesaat ia tidak dapat menjawab. Ketika dipandanginya kuda Sempana dengan sudut matanya, maka dilihatnya anak muda itu semakin menunduk. Hei, kenapa? Bukankah itu telah merendahkan aku Tunggul Ametung dari Tumapel? Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam, kemudian dicobanya untuk menjawab. Ampun tuanku, Empu Soto pun telah merasa bahwa seharusnya ia sendiri menghadap tuanku untuk mohon ampun atas segala kesalahannya dan kesalahan muridnya. Tetapi Empu Soto merasa ketakutan untuk melakukannya. Ia tidak mempunyai cukup kekuatan untuk berani berhadapan dengan tuanku aku Tunggul Ametung. Justru setelah ia berhasil menolong hamba dan melepaskan muridnya dari tangan Kebu Sindet. Bukan saja karena ia silau memandang kebesaran aku Tunggul Ametung, tetapi ia telah memutuskan untuk tidak lagi berada di lingkungan kehidupan yang wajar. Ia telah membuang dirinya, menyepi, menjauhkan diri dari segala macam duniawi. Justru setelah ia merasa bahwa ia telah berbuat terlampau banyak kesalahan. Aku terdiam sejenak mendengar keterangan Mahesa Agni itu. Tetapi kemudian ia berkata, alasan itu baik juga dikemukakan. Mudah-mudahan aku dapat mempercayainya, meskipun hampir tidak masuk akal. Kalau benar Empu Soto berbuat demikian, bukan sekedar cerita yang dengan tergesa-gesa disusun oleh Mahesa Agni, maka Empu Soto adalah seorang yang terlampau bodoh. Aku berhenti sejenak,
Lalu kepada kuda sempana ia bertanya, "Hei, kuda sempana, apakah keuntungan yang didapat oleh gurumu dengan menjauhi pergaulan hidup yang wajar? Kalau benar ia merasa telah terlalu banyak membuat kesalahan, kenapa ia kemudian menjauhkan dirinya? Apakah dengan demikian ia merasa bahwa kesalahan-kesalahannya itu akan terhapus dengan sendirinya tanpa berbuat sesuatu bagi sesama yang telah dinodai oleh kesalahan-kesalahannya? Hei, kuda sempana, seorang yang mengasingkan diri itu tidak lebih dari seorang yang hilang, lalu tanpa mempunyai arti lagi selain dikenang. Padahal kenangan yang ditinggalkannya adalah kenangan yang hitam, selain seperti jasanya telah melepaskan Mahesa Agni." Sekali lagi aku berhenti, lalu katanya, "Bagiku kuda sempana, Empu Soto adalah orang yang menyimpan ilmu di dalam dirinya. Ia dapat berbuat banyak dengan ilmunya untuk kepentingan kemanusiaan. Itu akan memberinya lebih banyak arti daripada menyingkir. Coba apakah yang dapat diberikan sebagai penebus segala macam kesalahannya apabila ia terpisah dari pergaulan? Menyepi, bertapa dan kemudian duduk terpekur mendekatkan diri kepada Yang Maha Agung. Tetapi bagiku, bakti kepada Yang Maha Agung dengan mewujudkannya dalam tingkah laku, perbuatan dan pikiran yang bermanfaat bagi pergaulan adalah lebih tinggi nilainya daripada yang dilakukannya sekarang, baik bagi manusia dan sudah tentu bagi Yang Maha Agung. Apalagi kalau ia berhasil mendorong orang lain mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Agung. Dan itu hanya dapat dilakukan apabila ia berada di antara orang-orang yang akan didorongnya itu. Barulah Empu Soto dapat dikatakan menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah dibuatnya." Kuda sempana sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Bahkan Mahesa Agni pun kemudian menunduk pula. Witantra dan Ken Arok tanpa disadarinya sendiri mengangguk-angguk kecil. Mereka tidak pernah mendengar aku Tunggul Amatung berkata sedemikian bersungguh-sungguh seperti saat itu. Sejenak padang karautan itu menjadi terlampau sepi. Yang masih terdengar adalah derik suara bilalang dan jangkrik. Namun tanpa mereka sadari, ternyata cahaya di timur menjadi semakin terang. Orang-orang yang berdiri di padang itu pun menjadi semakin jelas tampak garis-garis wajahnya. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Kini ia melihat betapa kuda sempana dan Mahesa Agni menjadi kurus dan cekung. Wajah-wajah mereka menunjukkan keprihatinan yang berat selama mereka berada di tangan iblis kemundungan. Sama sekali tidak nampak kegarangan dan kepuasan di wajah kuda sempana itu. Bahkan wajah itu seolah-olah menjadi beku dan dingin. Tidak ada lagi pancaran yang menyorotkan gairah hidup di dalam dirinya. Sepi dan beku. Melihat keadaan itu, maka kemarahan aku Tunggul Ametung menjadi mereda. Ia mempercayai keterangan Mahesa Agni tentang kuda sempana. Keadaannya di dalam sarang iblis kemundungan itu tidak jauh berbeda, bahkan tidak lebih baik dari kuda tunggangan Kepusinden. Dengan demikian maka nafsunya untuk menjatuhkan hukuman kepada kuda sempana itu pun lambat laun seakan-akan dihanyutkan oleh silirnya angin pagi. Semakin terang maka semakin jelas nampak oleh kedua anak-anak muda itu telah mengalami suatu masa yang terlampau berat bagi mereka. Pakaiannya yang kusut kumal, basah oleh air hujan, dan wajah-wajah mereka yang suram. Aku Tunggul Ametung menarik nafas. Kemudian ia berkata, "Aku akan mempertimbangkan serupa keterangan Mahesa Agni, tetapi aku tidak akan melepaskan pengawasan atasmu kuda sempana."
Terasa seolah-olah setetes embun menitik pada hati kuda Sempana yang gersang. Perlahan-lahan ia membungkuk sambil berkata, "Hamba hanya dapat mengucapkan beribu terima kasih tuanku." Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Dipandanginya kemudian wajah Witantra dan Ken Arok berganti-ganti. Katanya, "Witantra, apakah kau sependapat bahwa untuk sementara kuda Sempana kita beri kesempatan untuk tetap hidup?" Witantra mengangguk-angguk. Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian kepada Ken Arok ia bertanya, "Apa katamu Ken Arok?" "Hamba pun sependapat tuanku." "Baik, aku serahkan orang ini kepadamu. Meskipun aku belum mengembalikan ia pada kedudukannya semula. Seandainya ia dapat diterima kembali untuk menjadi seorang pelayan dalam di istana, maka ia harus mulai lagi dari tingkat yang paling bawah. Orang ini akan berada di dalam lingkunganmu." Ken Arok mengerutkan dahinya, tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali menjawab, "Hamba tuanku, hamba akan mencoba berbuat sebaik-baiknya." "Nah, terserahlah kepadamu. Bawalah orang ini. Aku tidak akan membawanya ke Tumapel." Aku itu berhenti sejenak. Lalu katanya, "Hanya Mahesa Agnilah yang ikut aku ke istana." Terasa dada Mahesa Agni berdesir. Diberanikannya dirinya berkata, "Ampun tuanku, hamba ingin melihat bendungan yang sudah lama sekali hamba tinggalkan. Hamba belum tahu apakah bendungan itu sudah jadi atau belum. Seandainya masih ada yang harus dikerjakan, maka biarlah hamba tinggal di padang ini untuk ikut serta mengerjakannya." Aku tidak segera menjawab, tetapi tampak wajahnya menjadi tegang. Dipandanginya wajah Mahesa Agni tajam-tajam. Lalu sejenak kemudian ia berkata, "Kenapa kau tidak mau ikut? Adikmu hampir mati menunggu kau datang kepadanya. Sekarang kau menolak untuk ikut pergi ke Tumapel." Sekali lagi dada Mahesa Agni berdesir. Ternyata Ken Dedes benar-benar menjadi prihatin karena kehilangan orang yang dianggapnya sebagai kakaknya. Perasaan prihatin seorang adik. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian dadanya telah digetarkan oleh ingatannya tentang bendungan Karautan. Ia menyangka bahwa bendungan itu masih belum selesai sama sekali. Ternyata Ken Arok sampai saat ini masih berada di padang itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.